Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Rafi Al-Hakim, mahasiswa Ilmu Hadis UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini saya akan mempresentasikan hadis studi syarah hadis lingkungan terkait hadis anjuran membunuh cicak. An Ummi Syarikin radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amar biqatil wazagi wa qala kana yafuhu ala Ibrahim alaihissalam. Yang artinya dari Ummi Syarik radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu telah memerintahkan untuk membunuh cicak. Beliau bersabda, dahulu cicak ikut membantu meniup api untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian makna umum hadis dari Ummu Syarik radhiyallahu anha tentang perintah membunuh wazak, cicak atau tokek kecil, dan penjelasan bahwa ia dahulu meniup api kepada Nabi Ibrahim alaihissalam menunjukkan sisi akidah dan sikap syar'i terhadap hewan yang dipandang berbahaya atau mengganggu. Ulama mensyarah bahwa sebab diperintahkannya membunuh wazak adalah karena ia termasuk hewan yang memiliki sifat menyakiti dan membantu kebatilan dalam kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga syariat menganjurkan penghilangan mudarat, baik mudarat langsung yang dalam artian membawa penyakit ataupun mengganggu, maupun mudarat maknawi sebagai simbol keberpihakan kepada kebatilan. Dalam hal ini membunuh wazak bukan karena kebencian buta, tetapi karena pertimbangan syar'i. Jikalau menurut hadis studi syarah hadis lingkungan terkait anjuran membunuh wazak. Secara umum, makna hadis ini mengandung 3 poin. Yang pertama, penegasan prinsip menghilangkan mudarat. Kemudian penanaman sikap keberpihakan kepada kebenaran dan para nabi. Dan yang ketiga, pengaturan relasi manusia hewan dalam bingkai syariat yang menyeimbangkan antara rahmah dan penolakan bahaya. Kemudian kita di sini ada analisa perkata. Di sini bisa teman-teman lihat bahwasanya ada dari kata-kata atau kalimat-kalimat di dalam hadis tadi, itu bisa saya contohkan salah satunya amaro dari fi'il madhi yang dalam kurungnya kata kerja lampau, yang artinya jikalau makna sesuai hadis itu telah memerintahkan. Begitupun bisa teman-teman lihat makna-makna selanjutnya. Kemudian kritik sanad takhrid dalam Sahih Bukhari itu Kitabu Ahadis Al-Anbiya babu qaulullah ta'ala dalam qaulut takhadallahu Ibrahim khalila nomor hadis 3359 dengan lafaz wa qala kana yafuhu ala Ibrahim. Keterangannya menjelaskan bahwa cicak dahulu meniup api yang digunakan untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian ada di dalam kitab Sahih Muslim dalam Kitabus Salam bab istihbab qatlul wazak nomor hadis 2237 dengan lafaz amara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam biqatil wazagi. Keterangannya bisa teman-teman lihat bahwasanya menjelaskan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membunuh cicak. Dalam beberapa riwayat Muslim juga disebutkan keutamaan membunuhnya. Kemudian kita langsung lanjut ke keterangan dengan Al-Quran. Kisah pembakaran Nabi Ibrahim dan keselamatan beliau ditegaskan dalam ayat Qulna narukuni barada wa salaman ala Ibrahim. Al-Anbiya ayat 69. Artikel tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam menjelaskan rangkaian ujian beliau sebagai bentuk ketaatan total dan sebab ditinggikannya derajatnya. Hadis Al-Wazagi atau Al-Wazagu menjadi detail tambahan dari sunnah tentang pihak yang berpihak kepada kebatilan dalam peristiwa itu, yakni yang dimaksud dalam hadis ini Al-Wazak, yaitu cicak atau tokek. Al-Quran membuat prinsip umum menghindari kezaliman dan keburukan. Kisah-kisah para nabi termasuk Nabi Ibrahim alaihissalam dijadikan ibrah untuk menegaskan sikap berlepas diri dari pembela kezaliman. Hadis ini mengkonkretkan sikap itu pada satu makhluk yang digambarkan membantu usaha pembakaran. Posisi sebagai penjelas, sunnah secara usul adalah sumber hukum kedua setelah Al-Quran yang menjelaskan merinci atau menambahkan hukum selama tidak bertentangan dengan kitabullah. Hadis amar biqatil wazagi adalah sunnatu qauliyah
sabda perintah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh bagaimana sunnah memberi rincian hukum tentang perlakuan terhadap hewan tertentu di luar penjelasan eksplisit Al-Quran. Sebagaimana sunnah juga merinci hal-hal lain yang bersifat mujmal dalam Al-Quran. Kemudian kita lanjut ke dalam fikih. Ya, kita lanjut ke dalam fikih. Di sini saya akan membahas poin-poin penting terkait hadis Amr biqatil wazagi. Kemudian kita bahas di kesimpulan hadis. Amr biqatil wazagi menurut kerangka ulama fikih ia adalah tasyri' nabawi yang sah. Ilatnya adalah posisi al-wazagi sebagai penolong kezaliman terhadap Nabi Ibrahim alaihissalam dan sebagai hewan yang membawa doror. Mayoritas membolehkannya, banyak yang menguatkan anjuran membunuhnya, namun tetap dalam koridor maqasid, penghilangan mudarat dan etika umum terhadap makhluk hidup. Itu menurut kerangka ulama fikih. Relevansi hadis dengan teori modern. Hadis ini secara langsung membahas hewan tertentu, bukan lingkungan secara umum, tetapi bisa dibaca dalam bingkai etika lingkungan Islam, bagaimana agama mengatur relasi manusia makhluk hidup alam. Teori lingkungan modern menyoroti tanggung jawab moral manusia menjaga ekosistem, menghindari kerusakan, dan mengatur interaksi dengan spesies lain. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan terkait studi syarah hadis lingkungan tentang anjuran membunuh wazak, cicak atau tokek kecil. Bila ada salahnya saya minta maaf kepada teman-teman sekalian. Apabila ada yang ditanyakan bisa komen di bawah apa saja yang perlu ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.